Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnomo Haji Hermanto, absen 26 dari kelas 12 IPA 8. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian. Biasanya jurnal penyesuaian digunakan pada saat terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Pengertian dari jurnal penyesuaian itu sendiri adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran untuk periode di mana mereka benar-benar terjadi. Kemudian terdapat pencatatan jurnal penyesuaian. Data yang terdapat pada neraca saldo sebelum seluruhnya dapat dimasukkan pada laporan keuangan. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama-tama, perlengkapan. Perlengkapan yaitu barang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Contohnya dalam video berikut ini. Berikut adalah contoh soal pada jurnal penyesuaian perlengkapan. Contoh soalnya adalah pada 5 Juni 2020, Bengkel Maju membeli perlengkapan sebesar Rp3.300.000. Pada 30 Juni 2020, perlengkapan yang tersisa sebesar Rp2.000.000. Jadi, penyelesaiannya adalah perlengkapan yang habis dipakai dalam satu periode akuntansi sebesar 3.500.000 dikurangi dengan 2 juta sehingga hasilnya adalah 1.500.000. Jadi jurnal penyesuaiannya pada tanggal 30 Juni 2020 adalah beban perlengkapan sebesar 1.500.000. Kemudian perlengkapan sama 1.500.000. Kemudian adalah penyusutan harga tidak lancar. Seiring berjalannya waktu, semua harta tidak lancar dalam kurung kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan perusahaan akan mengalami penyusutan nilai. Kemudian terdapat beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka yaitu transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban pada kemudian hari. Contohnya beban dibayar di muka itu sewa di muka, beban iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Dalam beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan cara yang pertama dicatat sebagai harta. Kemudian yang selanjutnya adalah dicatat sebagai beban. Pembayaran sewa yang dicatat sebagai beban pada jurnal umum dicatat dengan mendebit akun beban sewa dan mengkredit akun kas. Contohnya juga pada gambar berikut. Selanjutnya adalah contoh dari beban dibayar di muka bagian dicatat sebagai harta. Contoh soalnya adalah pada tanggal 1 Juni 2020, Bengkel Maju membayar sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar Rp30.000.000 dengan asumsi akhir periode akuntansi ditetapkan tanggal 31 Desember 2020. Jadi, cara menghitungnya adalah 7 dibagi 12. 7 adalah 1 Juni sampai dengan 31 Desember adalah sebanyak 7 bulan dibagi dengan membayar sewa kios untuk masa 1 tahun. Jadi 1 tahun sama dengan 12 bulan dikalikan dengan 30 juta sama dengan Rp17.500.000. Jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa sebesar
17.500.000. Kemudian sewa dibayar di muka. Sebesar 17.500.000. Kemudian akun-akun penyesuaian yang berikutnya adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka terjadi karena perusahaan telah menerima pembayaran suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contohnya adalah sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan bunga diterima di muka. Selanjutnya adalah contoh soal pada pendapatan dibayar di muka. Pada tanggal 1 Juli 2020, Bengkel Maju menerima pendapatan sewa untuk 1 tahun sebesar 15.000.000 rupiah. Periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Penyelesaiannya adalah sama seperti di beban dibayar di muka. Pertama-tama adalah 1 Juli sampai dengan 31 Desember, berarti 6 bulan. 6 dibagi dengan sewa selama 1 tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan dikalikan dengan 15.000.000 rupiah. Sama dengan 7.500.000. Jurnal penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka, sebesar 7.500.000. Kemudian sewa diterima di muka. Pendapatan sewa. Sebesar 7.500.000. Kemudian pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama-tama adalah dicatat sebagai utang. Pencatatan akun pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai utang dilakukan dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapat diterima di muka. Misalnya pada gambar berikut ini. Dicatat sebagai pendapatan. Akun pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan. Kemudian akun-akun yang memerlukan penyesuaian selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Beban yang masih harus dibayar merupakan biaya yang sudah menjadi beban tetapi hingga akhir periode akuntansi belum dibayar. Selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Kemudian selanjutnya adalah piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih yaitu resiko yang diterima perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang usaha karena pelanggan tidak melakukan pembayaran terhadap perusahaan tersebut. Sampai di situ adalah penjelasan tentang jurnal penyesuaian. Kemudian penjelasan tentang kertas kerja. Pengertian dari kertas kerja adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berjalur-jalur dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan sistematis. Kertas kerja dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu kertas kerja 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Kemudian terdapat langkah-langkah untuk menyusun kertas kerja. Yang pertama, memasukkan saldo akun buku besar dalam kolom neraca saldo yang belum dilakukan penyesuaian pada kertas kerja tersebut.
Kemudian yang kedua, memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Kemudian yang ketiga, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan yang diperoleh dari penjumlahan neraca saldo sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Kemudian yang keempat, memindahkan saldo akun nominal di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke kolom laba dan rugi. Kemudian yang kelima, memindahkan saldo akun real yang dicatat dalam kolom neraca saldo disesuaikan ke kolom neraca. Berikut adalah salah satu penjelasan tentang contoh kertas kerja. Selanjutnya adalah contoh soal dari kertas kerja. Dalam mengerjakan kertas kerja, kita harus melihat informasi yang tersedia. Contohnya adalah perlengkapan yang terpakai sampai 29 Februari 2020 sebesar 1.300.000. Pada neraca saldo, perlengkapan sebesar 3.300.000. Maka perlengkapan yang 1.300.000 masuk kepada penyesuaian 1.300.000. Sisa dari neraca saldo adalah 2 juta. 2 juta masuk kepada ini dan ini. Kemudian contoh selanjutnya adalah pendapatan jasa yang masih harus diterima sebesar Rp700.000. Di sini adalah pendapatan jasa sebesar 11.600.000. Maka pada kertas kerja di sini sebesar pendapatan, maka 700.000 pada pendapatan jasa masuk ke penyesuaian di kredit. Maka jumlah dari penerimaan jasa sebesar Rp12.300.000 masuk kepada ini, dan laba atau rugi masuk kepada NS disesuaikan dan laba atau rugi. Kemudian selanjutnya adalah gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar Rp300.000. Di sini adalah beban gaji 1.200.000. Maka di sini adalah yang Rp300.000 masuk kepada penyesuaian pada debit. Sehingga jumlah yang harus dibayar 1.200.000 ditambah 300 adalah 1.500.000 masuk kepada NS disesuaikan dalam debit, dan laba atau rugi masuk pada debit. Terima kasih, penjelasan saya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.